Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah. Kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berjumpa dengan kenikmatan-kenikmatan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, baik kenikmatan iman wal Islam. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya, dan semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sebelum kami akan menjawab tentang tugas kami di dalam menjelaskan pengertian dan urgensi serta manfaat dari literasi digital kitab kuning, jenis-jenis aplikasi digital kitab kuning, dan cara-cara menggunakan literasi digital kitab kuning baik dalam menerjemahkan kitab serta metode-metode pembelajaran yang kami gunakan. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sarno, asal dari Kota Klaten, Jawa Tengah, dan mengajar di ME Rodotul Quran Karangnongko. Nomor induk mahasiswa 2281131310802, dan kelas kami berada di A37 PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Baiklah, akan kami lanjutkan tentang pengertian daripada literasi digital kitab kuning. Literasi digital kitab kuning adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital dalam mengakses, mempelajari, dan mengajarkan kitab kuning, yang merupakan kumpulan literasi Islam klasik dalam bahasa Arab. Urgensi dari literasi digital kitab kuning terletak pada upaya untuk menjaga warisan intelektual Islam serta memperluas aksesibilitas melalui teknologi digital sehingga dapat diakses oleh banyak orang di seluruh dunia. Beberapa manfaat daripada literasi digital kitab kuning diantaranya: pertama, aksesibilitas yang lebih luas. Teknologi digital memungkinkan orang dari berbagai belahan dunia untuk mengakses kitab kuning tanpa harus memiliki fisiknya secara langsung. Kedua, kemudahan pencarian dan referensi. Aplikasi digital kitab kuning biasanya dilengkapi dengan fitur pencarian yang memudahkan pengguna untuk mencari dan merujuk kepada berbagai teks dalam kitab kuning. Adapun yang ketiga, interaktif dan bersifat dinamis. Aplikasi digital seringkali memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan teks-teks tersebut melalui catatan bookmark atau fitur lainnya yang memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif. Adapun yang keempat, penghematan waktu dan biaya. Dengan akses digital, orang tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan biaya untuk mencari dan mengumpulkan fisik dari kitab kuning.
Selanjutnya jenis-jenis aplikasi digital kitab kuning serta bagaimana cara penggunaannya. Yang pertama, jenis aplikasi pembaca e-book. Aplikasi seperti e-book atau Google Play Book dapat digunakan untuk membaca kitab kuning yang tersedia dalam format digital. Pengguna hanya perlu mengunduh dan membeli buku digital tersebut dan membacanya menggunakan perangkat mereka. 2. Aplikasi penelusuran teks Arab. Aplikasi seperti Bahit Al-Maktabah Al-Syamilah atau Quran.com menyediakan akses berbasis teks Arab, termasuk kitab kuning. Pengguna dapat mencari teks-teks tertentu dan membacanya dengan mudah. Adapun yang ketiga, aplikasi terjemahan dan tafsir. Aplikasi seperti Al-Quran dan Tafsir atau Jalalain yang menyediakan terjemahan dan tafsir kitab kuning dalam berbagai bahasa. Pengguna dapat membaca teks Arab serta terjemahannya untuk pemahaman yang lebih baik. Untuk metode pembelajaran kitab kuning, melalui digital kita dapat bervariasi, namun beberapa metode umum yang digunakan itu biasanya meliputi 1. Pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri, pengguna dapat mempelajari kitab kuning secara mandiri melalui aplikasi dengan membaca teks-teks, mencatat, dan merujuk pada terjemahan atau tafsir jika diperlukan. Kedua, pembelajaran berbasis kelas. Dosen atau guru dapat menggunakan aplikasi digital untuk mengajar kitab kuning dalam kelas dengan menunjukkan teks-teks, memberikan penjelasan, dan memberikan tugas kepada siswa. Ketiga, metode diskusi kelompok. Dengan metode diskusi kelompok, pengguna aplikasi dapat berpartisipasi dalam forum atau grup diskusi di dalam aplikasi untuk berdiskusi tentang teks-teks kitab kuning, bertukar pemikiran, dan memperdalam pemahaman mereka. Yang keempat, metode penggunaan sumber tambahan. Penggunaan sumber tambahan dapat kita lakukan dengan aplikasi digital juga dengan berbagai sumber tambahan dalam mempelajari kitab kuning dengan menyediakan akses ke tafsir, terjemahan, dan catatan-catatan lain yang dapat membantu pemahaman kita. Selanjutnya, dengan memanfaatkan literasi digital kitab kuning dan berbagai aplikasi yang tersedia, pengguna dapat lebih mudah mengakses, mempelajari, dan mengajarkan kitab kuning serta memperkaya pemahaman mereka tentang warisan intelektual Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.